Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Azizah Fajar Islam, untuk pembahasan perkuliahan tentang konseling Islami. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari proses konseling yang Islami atau yang menggunakan nilai-nilai Islam atau bahkan mengarahkan tujuan-tujuan konseling untuk meningkatkan keimanan konseling kita. Oke, kita mulai pembahasan konseling Islami pada video ini. Oke, baik teman-teman. Konseling Islami ini merupakan bentuk konseling yang memasukkan nilai-nilai kerohanian ke dalam proses terapeutik dan membahas kebutuhan psikologis berdasarkan perspektif agama. Jadi pada hakikatnya konseling Islami maupun konseling biasa itu tidak terlalu berbeda secara signifikan, hanya saja perbedaannya adalah dengan memasukkan nilai-nilai ataupun unsur kerohanian dalam proses terapeutik dan membahas kebutuhan psikologis berdasarkan perspektif agama. Nah, konseling Islami ini sendiri menekankan pada solusi spiritual yang didasari oleh nilai Islam, seperti cinta dan takut kepada Allah, melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Jadi memang diorientasikan solusi-solusinya itu tidak hanya ke dalam aspek perilaku kognitif dan afektif saja, tapi juga dikaitkan dengan solusi atau tujuan-tujuan yang berkaitan dengan aspek spiritual dan didasari oleh nilai-nilai Islam. Nah, konseling Islami sendiri didasarkan pada kerangka yang terintegrasi dengan prinsip kepercayaan dan praktik Islami. Itu dia pemahaman ataupun konsep psikologi Islami. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat perbedaan antara konseling dengan konseling Islami. Kita bisa melihat ini dia ada beberapa aspek. Nah, yang pertama adalah hubungan keagamaan. Jadi untuk konseling biasa kurang lebih tidak terlalu mengaitkan ataupun bahkan memisahkan antara proses konseling kehidupan sehari-hari dengan pengalaman ataupun kualitas keberagamaan seseorang. Sedangkan konseling Islam ini memadukan antara bagaimana kehidupan dirinya setiap hari, bagaimana masalah yang dilaluinya dengan kehidupan keberagamaannya. Nah, untuk sumber pengetahuan, kalau konseling itu teorinya berkembang dan bersifat empiris dan parokial gitu ya. Artinya disesuaikan dengan keadaan masa kini. Sedangkan konseling Islami itu juga dikaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengetahuan. Selain Al-Quran dan As-Sunnah, sumber pengetahuan konseling Islami juga disandarkan pada kitab-kitab ataupun pengalaman ulama terdahulu. Nah, di sini analisa penyebab gangguannya biasanya dalam konseling itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat biopsikososial, sedangkan konseling Islami itu dikaitkan juga selain biopsikososial itu juga dikaitkan dengan aspek spiritual. Nah, orientasi atau standar kesehatan mental dalam konseling itu tidak disandarkan atau tidak diintervensi dengan aspek-aspek ketuhanan. Tetapi dalam konseling Islami, kesehatan mentalnya itu disandarkan juga dengan penyerahan kepada Allah, kepada Tuhan, keseimbangan kehidupan antara hal-hal yang sifatnya material dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Kemudian dari segi nilai, untuk konseling cenderung lebih materialistis, kemudian strukturnya disandarkan pada nilai-nilai moral dan sosial dan pengisian dan disandarkan juga pada pengisian dan keterikatan nilai-nilai yang berlaku. Tapi kalau konseling Islami ditambahkan lagi dengan kesadaran akan keberadaan ketuhanan, kehendak spiritual, nilai dan moralitas Islami. Jadi memang disandarkan dan dikaitkan juga dengan nilai-nilai yang berlaku dalam Islam. Kemudian tumbuh kembang, perkembangan psikososial. Jadi kalau
terkait tumbuh kembang, konseling memandang berdasarkan perkembangan psikososial, sedangkan konseling Islami selain perkembangan psikososial juga disandarkan atau dikaitkan dengan perkembangan spiritual. Nah, fokus pada konseling itu adalah fokus pada aspek jasmani, kemudian kalau konseling Islami dia fokus pada aspek spiritualitas manusia, baik yang tampak maupun yang gaib. Nah, dalam hal ini, hal yang tidak di-cover oleh psikologi atau konseling pada umumnya adalah hal-hal spiritual yang bisa jadi, aspeknya adalah gaib. Nah, kenapa demikian? Karena konseling ini hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat empiris saja, sedangkan hal-hal yang bersifat non-empiris itu tidak tercover. Nah, kita lanjut lagi kepada aspek tujuan. Tujuan dalam konseling itu adalah perbaikan perkembangan dan perbaikan diri. Sedangkan tujuan dalam konseling Islami itu lebih kepada perbaikan tujuan dan makna hidup. Jadi unsur spiritualitasnya itu lebih tinggi. Kalau misalnya teman-teman belajar tentang psikologi positif gitu ya, perbaikan tujuan dan makna hidup itu sangat kental sekali dengan karakter strength spiritual. Nah, kemudian aspek proses dalam konseling itu fokus kepada individual, sedangkan proses konseling Islami itu berorientasi kepada kewajiban sosial dan kepentingan kesehatan. Kenapa demikian? Karena dalam konseling itu eh, proses apa ya? Kesehatan itu hanya fokus pada diri sendiri saja, tapi kalau dalam konseling Islami kita juga dihadapkan dengan kewajiban sosial. Mengapa demikian? Karena setiap kita itu memiliki hak dan kewajiban. Dan hak dan kewajiban itu tidak lepas dari keberadaan orang lain dan lingkungan sosial kita, sehingga dalam hal ini kita juga punya kewajiban sosial dalam prosesnya. Nah, kemudian hubungan pikiran dan tubuh. Jadi adanya interaksi antara badan dan pikiran. Sedangkan dalam psikologi konseling Islami itu ditambahkan ada interaksi badan, pikiran, dan jiwa, gitu ya. Nah, kemudian respon pada perilaku yang tidak diinginkan dalam konseling itu cenderung diarahkan untuk melakukan rasionalisasi. Nah, sedangkan dalam konseling Islami, respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan itu direspon dengan mengajak atau mendorong kliennya atau konselingnya untuk melakukan terapi taubat. Nah, ini dia kurang lebih perbedaan antara konseling dengan konseling Islami. Oke, ini nilai-nilai yang perlu dibangun dalam konselor Islami sepertinya kurang lebih tidak jauh berbeda gitu ya. Cuman dalam hal ini kita bisa telisik atau kita bisa dalami lebih jauh bahwa sesungguhnya karakteristik ataupun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor itu hal dasar yang juga harus dimiliki oleh seorang muslim gitu ya. Di sini ada dalam surat At-Taubah ayat 28 dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menganjurkan kita untuk bisa berempati. Jadi yang pertama di dalam surat At-Taubah, akan datang kepadamu seorang utusan di antara kamu sendiri. Dia akan bersedih atas apa yang kamu derita. Dia peduli pada kalian dan kebaikan dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini digambarkan bahwa figur teladan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu sangat memiliki empati, di mana beliau akan bersedih gitu ya, akan ikut bersedih atas apa yang diderita oleh umatnya, kemudian yang peduli dengan umatnya, kemudian yang penyayang kepada umatnya. Sedangkan dalam hadis juga di Rasulullah sebutkan tidak seorang pun di antara kalian benar-benar beriman sampai dengan ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini juga salah satu anjuran ataupun perintah gitu ya, adab seorang muslim bahwa seorang muslim itu harus mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, dalam hadis ini
tanpa sadar sebenarnya Rasul Allah dan Rasulnya itu memerintahkan kita untuk membangun rasa empati kepada saudara-saudara kita. Nah, ini modal awal yang perlu dimiliki oleh seorang konselor dan di situ sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke, ini ada juga penghargaan positif tanpa syarat. Di sini saya nggak tidak banyak menjelaskan karena sudah dijelaskan dalam dalam pertemuan yang telah lalu. Ada penghargaan positif tanpa syarat. Kemudian juga dalam Islam juga diperkenankan dianjurkan seseorang itu menjadi pendengar yang baik. Nah, seorang konselor itu juga perlu mendorong kliennya untuk melakukan penanaman harapan, gitu ya. Kebanyakan dari klien ya sebagai seorang pasien dia seperti kehilangan harapan, mengalami putus asa, khawatir dan lain sebagainya. Nah, penting bagi kita sebagai seorang konselor untuk menanamkan harapan kepada diri konseling kita. Oke, konselor Islami. Nah, seorang konselor Islami dapat memberikan nasihat jika diperlukan, mendidik klien dalam akidah dan hukum Islam, serta melayani orang lain untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan psikologis serta spiritualitas mereka. Sehingga bagi seorang konselor Islami juga perlu mendalami nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai dalam Islam ataupun pengetahuan-pengetahuan agama yang lain. Sehingga akhirnya bisa mendampingi, memberikan nasihat, dan memfasilitasi klien untuk menumbuhkan atau mengembangkan aspek psikologis dan spiritualitas mereka. Nah, pengembangan kepribadian dalam konseling Islami. Jadi dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh seorang konselor adalah mengembangkan kepribadian, yaitu karakter atau perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai moral, bukanlah tujuan dari kehidupan seorang muslim, melainkan tujuan akhir dari keimanan itu sendiri. Jadi, saya baca sampai akhir dulu. Kepribadian manusia juga dipengaruhi oleh kondisi hati dan membentuk beberapa jenis keadaan jiwa manusia. Jadi dalam hal ini, karakter dan atau perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai moral itu bukan sekedar tujuan hidup seseorang aja, tapi menjadi bagian dari tujuan akhir dari keimanan itu sendiri. Seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang kuat, dan tingkat keimanan yang tinggi, maka secara serta-merta dia akan mengembangkan karakter dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai moral dan sesuai dengan Islam. Jadi itu bukan sebagai tujuan hidup, tapi itu sebagai tanda kualitas keimanan seseorang. Dan kita sebagai seorang konselor muslim itu perlu mendorong klien kita ke arah sana. Nah, kepribadian yang dimiliki oleh seorang muslim itu juga dipengaruhi oleh kondisi hatinya, gitu ya, kondisi jiwanya. Bukan cuma sekadar pengkondisian aspek kognitif atau afektif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi hati kita sebagai manusia, kondisi jiwa kita sebagai manusia. Nah, dalam hal ini nanti ini ada beberapa keadaan hati atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hati manusia. Jadi kondisi ini ada ayat-ayatnya, ada hati yang melembutkan, gitu ya, ada kondisi hati yang melembutkan, ada juga hati yang telah mengeras, ada juga hati yang menjadi buta dan menolak untuk mengakui kebenaran. Nah, poin ketiga ini salah satu bentuk, jadi hati yang kedua dan hati yang ketiga itu dikatakan sebagai jiwa yang membutuhkan pengobatan ataupun jiwa yang sakit sehingga membutuhkan pengobatan, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah hati yang mengilhami fungsi untuk berpikir dan memahami. Ini adalah kondisi hati yang baik, gitu ya, di mana hati memiliki kemampuan untuk berpikir dan memahami. Dan di poin yang kelima, hati menjadi akar bagi penyakit fisik. Maksudnya adalah kalau hati kita tidak baik, maka itu juga akan mendorong kita atau akan mempengaruhi kita mengalami penyakit fisik juga, gitu ya. Nah, kemudian wadah 6, hati ini sebagai wadah bagi penyakit rohani.
Jadi hati itu adalah tempat kita mengalami penyakit-penyakit hati, misalnya sombong, iri, ria gitu ya. Nah, hati itu adalah tempatnya gitu. Hati adalah tempat tinggal iman, di sisi lain hati juga Allah jelaskan bahwa tempat tinggal iman yang ketika hati itu dihinggapi oleh penyakit-penyakit hati gitu ya, maka iman itu tidak akan tinggal di dalamnya, dia tidak akan tenang. Jadi iman itu kita bayangkan sebagai apa? Sebagai cahaya, sedangkan penyakit hati itu kita anggap sebagai titik-titik hitam yang akhirnya ketika titik-titik hitam itu memenuhi wadah tersebut, maka hati kita tidak akan terterangi gitu ya, tidak akan bersinar, tidak akan diterangi karena ditutupi oleh titik-titik hitam tersebut. Nah, hati sebagai juga sebagai tempat tinggal kemunafikan yang menjadi bagian juga dalam penyakit rohani. Hati adalah pusat baik dan buruk dan kepuasan serta kedamaian. Jadi di hati inilah pusat kebaikan dan keburukan, dia juga menjadi pusat kepuasan dan kedamaian. Kemudian kekuatan untuk menghadapi permusuhan, hati juga memiliki belas kasih, juga memiliki kasih sayang persaudaraan, tempat mengalami keraguan dan kecemasan, penyesalan dan kemarahan. Kalau bisa kita katakan di sini hati itu sangat rumit dalam arti dia punya dualisme gitu ya. Kadang dia menjadi baik, kadang dia menjadi buruk. Artinya sebenarnya hati kita itu bisa ditarik kepada kebaikan atau punya potensi kepada kebaikan dan juga punya potensi kepada keburukan. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang manusia itu mengarahkan hati kita. Ketika kita memfasilitasi diri kita dengan berbagai keburukan, maka yang terjadi adalah hati kita akan cenderung kepada keburukan gitu ya, keraguan dan kecemasan, penyesalan, kemarahan, kemunafikan, kemudian penyakit-penyakit hati, dan jauh dari keimanan, kelembutan, ketenangan gitu. Tapi kalau misalnya, namun ketika kita memfasilitasi atau menghadirkan diri kita dengan berbagai kebaikan, maka hati kita akan juga terwarnai dengan kebaikan gitu. Nah, di sini dalam sebuah hadis, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika ia buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Segumpal daging tersebut adalah hati. Ini adalah sebuah hadis yang cukup fenomenal, cukup terkenal ketika kita menggambarkan tentang hati dan bagaimana pengaruhnya hati kepada diri kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya hati kita buruk, kita senang mewarnai diri kita dengan hal-hal yang buruk gitu ya. Misalnya kita suka melihat Instagram gosip, melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, ngejulit gitu ya, sehingga vibes yang muncul adalah vibes negatif. Maka hati kita itu akan memburuk gitu, sehingga akhirnya mood kita juga memburuk, kita akhirnya jadi overthinking, kita jadi sering sakit kepala, kita jadi sering tidak berdaya, tidak bersemangat gitu ya. Nah, itu mulai dari hati kita yang tidak baik, yang nggak mood, sehingga akhirnya juga mempengaruhi diri kita. Nah, ini dalam teori psikologi barat gitu ya, itu sangat terjelaskan gitu. Contoh aplikasinya adalah di konsep apa namanya? Saya lupa istilahnya apa, tapi itu menggambarkan bahwa kondisi psikologis kita itu mempengaruhi kondisi fisik kita, masuk ke dalam konsep psikosomatis, ya. Oke, nah di sini teman-teman, jadi kalau dalam Islam itu kan tadi disebutkan ya tentang bahwa jiwa itu tuh terbolak-balik gitu ya. Jiwa itu bisa ketarik ke sesuatu yang buruk, sehingga kondisinya buruk, keadaannya buruk, juga bisa ditarik dalam kondisi yang baik. Dia bisa menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang dekat dengan Allah gitu ya, jiwa yang menghadapi masalah dengan optimis, jiwa yang tangguh gitu kan. Nah di sini
beberapa ulama mencoba mengklasifikasikan atau mencoba menjelaskan beberapa keadaan jiwa gitu. Nah, yang pertama ini adalah keadaan jiwa yang paling buruk gitu ya. Jadi keadaan jiwa ini berada dalam keadaan di mana seseorang manusia itu tidak lagi melihat perilakunya sebagai kebaikan dan keburukan. Jadi dia nggak bisa menilai perilakunya itu baik atau buruk, gitu ya. Dia tidak juga mempertimbangkan kehidupannya akan berakhir pada keburukan. Ia senantiasa melakukan hal tercela tanpa beban. Jadi yang dia lakukan tuh ya hanya melakukan segala sesuatu sesuka hati dia tanpa dia menilai hal itu baik dan buruk. Dia juga nggak terpikir apakah di hidupnya itu akan berakhir atau melakukan hal-hal yang buruk-buruk aja sampai segitunya gitu ya. Itu disebut kondisi seperti itu. Ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, kita berada dalam kondisi jiwa yang disebut sebagai nafsu amarah bisu. Nah, kemudian ada juga nafsu musawilah, yaitu jiwa dengan keadaan musawilah, di mana jiwa memiliki keinginan untuk berbuat baik, tapi seringkali dia kalah dalam mengendalikan dirinya untuk melakukan hal-hal tercela, sehingga ia sering membatalkan atau menunda perubahan dan perbaikan atau pertaubatannya. Misal kita tahu nih gitu ya, misalnya ada perilaku buruk yang sering kita lakukan, kita sering mager, molor, ataupun sering melakukan hal-hal gitulah ya, hal-hal buruk, kebiasaan buruk lainnya. Nah, kemudian suatu ketika kita tahu banget bahwa perilaku itu buruk, tapi kita tahu juga bahwa perilaku itu tidak layak kita lakukan gitu. Tapi seringkali kita uh, tidak mampu mengendalikan diri kita. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah deh gitu ya. Jadi akhirnya kita menunda perbuatan baik atau menunda perbuatan baik dengan meninggalkan perbuatan buruk tersebut gitu ya. Atau kita nggak jadi taubat, nggak jadi benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut. Itu saat kita berada dalam kondisi seperti itu, maka keadaan jiwa kita berada dalam kondisi nafsu musawilah. Nah, kemudian nafsu lawamah atau kondisi jiwa lawamah itu adalah kondisi di mana kita itu telah bertaubat dan berusaha keras untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut, namun terkadang tanpa sengaja kita kembali melakukan perbuatan tersebut, dan saat itu kita sangat-sangat merasa menyesal dengan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan gitu ya. Nah, sehingga karena penyesalan tersebut kita bersegera untuk memperbaiki diri kembali. Oke, nah di sini kita berada dalam kondisi nafsu lawamah. Jadi kita udah mulai bertaubat nih. Kita menyesali apa yang kita lakukan, tapi kita tidak mampu mengendalikan diri kita gitu, sehingga akhirnya kita melakukan itu tanpa sengaja. Ya gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa itu suatu hal yang buruk dan kita juga melihat bahwa itu suatu hal yang salah, maka kita bersegera untuk memperbaiki diri kembali. Nah, ini adalah ultimate-nya jiwa kita, gitu ya. Ini jiwa yang diidam-idamkan, jiwa yang paling ideal. Kalau yang tadi barusan dia masih kadang-kadang hilaf gitu ya. Kalau yang ke sebelumnya lagi masih banyak khilafnya. Kalau yang barusan yang nafsu lawamah itu khilafnya kadang-kadang gitu ya, bahkan dia merasa sangat bersalah ketika kehilafan itu dilakukan. Tapi kalau misalnya nafsu musawilah itu hilaf, ya udah deh nggak apa-apa dikit gitu. Nah, kalau yang ini tuh benar-benar sudah meninggalkan perbuatan buruk tersebut dan dia tidak mengalami gejolak gitu. Dia nggak, aduh lakukan nggak ya, nggak, aduh gimana nih, dia nggak mengalami perdebatan itu, dia tidak mengalami gejolak tersebut, dia nggak mengalami perang batin gitu ya. Ya dia akan konsisten. Oke, aku sudah sangat yakin dengan perbuatan baik ini dan meninggalkan perbuatan buruk ini. Jadi dia kalem aja. Dia tidak mengalami perdebatan tersebut. Nah, ketika jiwa kita ada dalam posisi tersebut, maka kita berada dalam kondisi jiwa yang disebut sebagai nafsul mutmainnah. Gitu
ya. Nah, dalam hal ini mental yang sehat gitu ya, seorang muslim atau dalam konsep konseling Islami, psikologi Islam, seorang muslim dikatakan sehat ketika ia dapat memaksimalkan dirinya untuk pemberdayaan diri dan fokus pada tujuan ibadah. Jadi segala sesuatunya itu diorientasikan untuk tujuan ibadah gitu ya. Tujuan kita belajar itu apa gitu ya. Tujuan kita belajar itu adalah beribadah kita kepada Allah gitu. Kita ingin proses belajar kita adalah proses di mana kita bisa semakin dekat dengan Allah. Bahwa belajar kita itu menjadi bukti bakti kita kepada orang tua kita. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan itu diorientasikan untuk tujuan ibadah gitu. Nah, itu juga kita dorong kepada klien kita ketika kita berperan sebagai seorang konselor gitu ya. Apa yang kita lakukan itu untuk ibadah, bahkan pengalaman-pengalaman negatif pun itu juga kita bisa dorong untuk pemberdayaan diri untuk fokus kepada ibadah. Misal kita bisa minta klien kita untuk silakan Anda mencari hikmah apa yang terkandung dalam pengalaman buruk tersebut sehingga Anda bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu contoh gitu ya. Nah, dalam hal ini itu contoh aplikasi dalam proses konseling, bahwa kita dalam proses konseling ini kita mendorong klien kita, mengajak klien kita memiliki mental yang sehat, dan pemberdayaan dirinya itu harus diorientasikan dan difokuskan untuk tujuan ibadah. Manusia yang sehat akan menggunakan akalnya untuk berpikir agar manusia dapat melakukan, ini penjelasannya, kenapa akhirnya diorientasikan kepada tujuan ibadah, karena manusia yang sehat akan menggunakan akalnya, akan menggunakan akalnya untuk berpikir agar manusia dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat dan menjadi sebuah bentuk ibadah bagi dirinya gitu. Jadi semua aspek kehidupannya dia lakukan sebagai ibadah. Bahkan mandi pun diorientasikan juga ibadah gitu ya. Oke, nah di sini konsep penting dalam Islam yang perlu kita pahami dalam aspek konseling gitu ya. Jadi dalam konsep psikologi Islam dan berkaitan dengan konseling, kita perlu memahami antara konsep kejiwaan dan penderitaan. Karena sesungguhnya ujian dan penderitaan dalam Islam itu sangat berbeda dengan apa yang kita pahami tentang permasalahan hidup kita gitu. Jadi ujian itu tidak dipahami sebagai sebuah penderitaan. Penderitaan itu tidak dipahami sebagai suatu hal yang merugikan gitu ya, sebagai suatu hal yang menyakitkan, tapi penderitaan itu dipahami sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita sehingga seorang manusia itu bisa naik level gitu ya, bisa mengembangkan diri. Artinya penderitaan itu bukan dipahami sebagai sebuah hal yang menyedihkan, tapi itu sebagai sebuah tantangan yang perlu dihadapi gitu. Nah, ini sudut pandang yang berbeda dengan apa yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kesabaran. Jadi, sabar itu bagaimana seseorang itu bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesengsaraan gitu ya. Nah, konsep kesabaran itu bukan cuma kamu yang sabar ya, enggak. Tapi konsep kesabaran itu adalah bagaimana seseorang itu juga mampu bangkit dan menghadapi cobaan ataupun kesengsaraan itu bukan dengan pasrah, tapi dengan optimis, dengan berorientasi pada pengembangan diri gitu. Nah, kemudian ada konsep ketakutan dan harapan. Jadi dalam konsep ketakutan dan harapan ini gini, ketika kita menjalankan kehidupan kita sebagai manusia, kita perlu takut gitu ya, takut dengan hukumannya Allah gitu. Takut dengan apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang tidak Allah sukai, hal-hal yang Allah murkai gitu. Di sisi lain kita juga diminta untuk
membangun harapan dan tidak berputus asa atas pertolongannya Allah gitu. Jadi kita dihadapkan gini, ketakutan itu sebagai penekan perilaku-perilaku buruk kita, dan harapan itu sebagai pendorong perilaku-perilaku baik yang harus kita lakukan agar kita termotivasi untuk melakukan kebaikan dan termotivasi juga untuk meninggalkan keburukan gitu. Nah, kemudian kesedihan dan kehilangan dalam Islam juga dipandang suatu hal yang berbeda gitu ya. Kesedihan itu kehilangan itu bukan suatu hal yang akhir dari segala-galanya, tapi kita perlu menyadari bahwa uh, memang itu bukan punya kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam konsep Barat, kita perlu kita perlu merasa powerful dengan diri kita, tapi kalau dalam konsep psikologi Islam kita malah didorong untuk menyadari kelemahan diri kita dan penghambaan diri kita, kelemahan diri kita dan mengakui kebesaran Tuhan, sehingga kita bisa memposisikan dengan baik bagaimana diri kita sebagai seorang hamba gitu ya. Artinya kita mencoba mendorong klien atau diri kita itu menyandarkan diri kita kepada kekuasaan Allah, kepada kekuasaan Tuhan. Nah, dengan menyandarkan diri kita kepada kekuasaan Tuhan, maka kita memiliki kekuatan yang lebih tinggi, gitu ya, lebih besar, karena Tuhan kita yang punya kekuatan sebesar itu, gitu ya. Kita sebagai manusia nggak punya apa-apa, maka sandarkanlah diri kita kepada Tuhan. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi kesedihan dan kehilangan itu juga dipandang sebagai suatu hal yang berbeda. Nah, dalam konsep konseling, gitu ya, kita perlu mengajarkan atau perlu memasukkan nilai-nilai pemaafan. Nah, dalam hal ini juga teman-teman perlu paham betul gitu ya dengan konsep memaafkan dalam Islam. Di sini juga ada konsep taubat gitu ya, konsep meminta maaf dan memaafkan. Itu konsep taubat dan memaafkan. Nah, kemudian juga teman-teman perlu memahami konsep sabar, gimana sih sabar dan cara untuk sabar gitu ya. Juga memahami konsep ridho, karena banyak permasalahan juga yang diakibatkan dengan tidak adanya kerelaan dalam diri kita. Nah, ini juga konsep yang perlu teman-teman pahami sebagai seorang konselor dengan baik. Kemudian ikhtiar itu juga perlu disampaikan. Teman-teman perlu clear untuk memahami ini, sehingga akhirnya dalam proses konseling teman-teman bisa mengajak atau memasukkan mengaplikasikan sabar, maaf, ridho, dan ikhtiar dalam proses konselingnya teman-teman. Yang mengantarkan konseling ini untuk mengantarkan konseling agar konseling mencapai tujuan yang disepakati oleh konselor dengan konseling. Nah, di sini ada etika dalam konseling Islami. Ada 5 prinsip etika Islam. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang terhormat sehingga harus dihormati. Kemudian setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan memelihara kehidupan. Kemudian yang ketiga, didasarkan pada keadaan dan kebajikan, berusaha melakukan kebaikan dan dengan sebaik-baik usaha dan sempurna. Jadi sesempurna yang ia mampu. Dan kemudian tidak ada kerugian dan tidak menyebabkan kerugian. Artinya manusia atau segala manusia itu bukan tidak memiliki kerugian dan tidak menyebabkan kerugian gitu ya. Jadi kita bisa memandang itu dengan lebih positif dan optimis. Oke, ini ada teknik terapi dan konseling secara Islami dalam aliran psikoanalitik. Jadi paradigma psikoanalitik memiliki banyak konsep yang bertentangan dengan Islam sebenarnya. Namun bukan berarti teknik ini tidak dapat digunakan dalam konseling Islami. Seorang konselor Islami dapat menerapkan prinsip utama dan proses terapi dalam teknik psikoanalitik yang menyesuaikan konsep id, ego, super ego dengan keadaan jiwa, nafsu amarah bisu, nafsu musawilah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah. Jadi kalau bisa dibilang kita bisa menggambarkan gitu ya, id, ego, super ego yang seperti apa yang ada dalam masing-masing nafsu tersebut gitu.
Dan ketika sampai kepada nafsu mutmainnah, id ego dan super egonya itu harus bagaimana. Oke, kemudian ini teknik konseling psikologi Islami, konseling Islami dalam humanistik. Jadi pendekatan humanistik memiliki penekanan yang sama dengan Islam. Jadi kurang lebih mirip, lebih sesuai gitu ya, yaitu berorientasi pada perubahan diri dan potensi manusia. Namun keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep aktualisasi diri. Jadi konsep aktualisasi diri yang ada dalam konseling humanistik itu terlalu individualis dan dikhawatirkan akan menjadi ancaman pada budaya kolektivis seperti yang ada di Indonesia dan yang dianut dalam Islam. Dalam penerapannya secara Islami perlu diperhatikan beberapa kondisi inti, yaitu jadi hal-hal yang perlu ditekankan adalah bekerja dengan sempurna, adanya kepercayaan, penerimaan, pemahaman, keaslian, rasa hormat, kerendahan hati, dan kebiasaan baik. Nah, teknik humanistik ini jika diterapkan secara Islami perlu mempertimbangkan atau memodifikasi beberapa hal. Di antaranya adalah menekankan pada solusi spiritual berdasarkan cinta dan takut kepada Allah, serta kewajiban sebagai seorang hamba di bumi. Kemudian menggunakan pendekatan direktif atau non-direktif, konselor mendorong klien untuk mengikuti ajaran agama Islam, dan yang keempat adalah konselor mendorong klien untuk bekerja dari dalam dan membentuk hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, ini ada berkaitan dengan CBT. Jadi teman-teman, sebagaimana terapi sebelumnya, CBT juga memiliki perbedaan konsep mengenai kebebasan berkehendak. Kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak karena ada peran Allah dalam kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menafikan bahwa ada takdir Allah loh gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu takdir Allah itu seperti apa, kodok dan kodarnya Allah itu seperti apa, maka kita juga memiliki bagian untuk bebas berkehendak gitu. Tapi tidak menafikan adanya kehendak Allah tersebut. Nah, pendekatannya cukup efektif untuk muslim dengan menyesuaikannya dengan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam. Di sisi lain, CBT juga dipadukan dengan terapi yang berlawanan dan yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi, CBT ini sebenarnya mirip-mirip dengan terapi yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Namun, Imam Al-Ghazali itu menerapkan terapi yang berlawanan. Oh iya, teman-teman, ini mohon maaf karena di sini untuk menerapkan ini kita butuh jam tambahan yang sangat banyak. Jadi untuk konseling Islami hanya dijelaskan secara teoritisnya saja. Semoga nanti dalam konteks atau dalam sesi konseling teman-teman bisa memasukkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islami dalam proses konseling. Oke, ada lagi SFBT. Jadi SFBT ini memiliki banyak prinsip yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan konsep Islam, sehingga dalam penerapannya tidak banyak yang perlu diubah dan dimodifikasi, gitu ya. Nah, dalam penerapannya perlu dimasukkan unsur spiritual, nilai dan ajaran Islam. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Al-Qur'an katakan tentang ini, gitu ya. Jadi kita mendorong klien kita untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an mengatakan hal tersebut atau berpendapat apa yang harus dilakukan oleh imam atau ulama dalam hal ini gitu. Jadi kita juga menyandarkan ini kepada apa yang dilakukan oleh imam dan ulama terdahulu. Oke, nah ini ada teknik terapi dan konseling secara Islami dengan pendekatan pra pernikahan dan pernikahan. Nah, di sini yang ditekankan tentunya adalah konsep yang sesuai dengan Islam gitu ya, pernikahan dalam Islam, hubungan pernikahan dalam Islam, persiapan pernikahan dan perjanjian pranikah dalam ajaran Islam serta konteks perceraian. Jadi diarahkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai tersebut. Oke, baik. Itu dia teman-teman terkait dengan konseling Islami. Semoga ini bisa jadi pengetahuan gitu ya untuk teman-teman, dan harapan saya teman-teman bisa terapkan dalam praktek konseling gitu ya.
bagaimana teman-teman bisa menerapkan nilai-nilai ini, nilai-nilai maaf, sabar, ridho, dan ikhtiar gitu ya, serta memahamkan hal-hal yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda gitu ya. Karena Islam itu memandang ujian dan penderitaan itu dengan suatu hal yang berbeda, dengan suatu hal yang lebih positif, menghadirkan ketakutan dan harapan juga dalam Islam juga diperlukan gitu ya. Silakan masukkan praktikan gitu ya nilai-nilai Islam atau konsep-konsep penting ini dalam praktik konseling teman-teman. Demikian perkuliahan kita tentang konseling Islami. Selamat mendengarkan dan selamat mencoba mempraktekannya dalam sesi konseling. Saya tutup pertemuan kita dalam video kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.